Kamu pernah lihat makanan yang bikin kamu ngiler kayak orang di video review makanan belum? Makan sambil minum bareng. Semua aturan kebersihan kayak di hutan belantara. Ini benar-benar kehidupan bertahan hidup yang bikin merinding, tapi juga menarik. Kerja keras tanpa mikir. Ada orang yang lahir dengan keahlian. Ada juga yang lahir dengan perut buncit, putar badan dan siap-siap nangkap belalang. Sambil nyemil daun-daun segar, lihat apakah enak atau pedas. Dua tangan siap-siap bikin belalang terbang ke langit. Biao sama orang-orang di sekitarnya lagi asyik nyari belalang di dalam semak-semak. Belalang yang terbang tinggi di antara pepohonan. Dia langsung nyampe ke jalan dengan satu tembakan. Burung kecil cepat banget ditangkap. Bahkan kamu bisa nambah satu tembakan lagi. Burung kecil juga bisa ditangkap. Kelompok ini menuju ke sungai untuk minum air bersih. Air di sungai itu banyak banget. Minum segelas air yang segar. Minum lagi dan rasanya langsung enak. 3 orang selesai berburu dan langsung siap-siap untuk berburu lagi. Berburu sambil tetap waspada, hanya dengan satu gerakan. Burung yang terbang tinggi bisa jadi hiasan di dinding. Kali ini dia datang lagi untuk mencari ubi jalar di tempat orang lain. Ambil ubi yang besar dan rasanya pasti enak. Di mulut rasanya manis dan lembut. Meskipun di luar juga tidak masalah, karena untuk besok bisa terus makan. Dia datang ke tempat yang ramai dan melempar batu ke permukaan air di tepi sungai. Sambil mengajak orang-orang untuk ikut kembali ke tempat berburu, dia mengolah belalang, dan bulu burung bisa jadi hiasan. Mencari air bersih dari pohon. Karena hari ini berburu sedikit jadi harus ambil air. Satu tempat air di dalam lubang berubah jadi air hitam. Bisa jadi ada ikan di sana. Burung terakhir juga dapat ditangkap sebelum pagi. Tidak perlu terlalu pedas karena bisa kehilangan bagian besar dari rasa. Dia menggunakan tongkat untuk mengaduk di atas permukaan yang cukup sulit. Tapi karena sudah terbiasa, dua tangan jadi lebih lincah. Makan sambil menunggu. Air panas mengalir dari mulut sampai ke langit. Berburu tidak pernah ketinggalan. Siapa yang tidak berburu pasti sudah lama tidak terbang. Makan sambil menunggu. Rasanya seperti terbang ke langit, membuat makanan dari bahan alami, yang membantu mereka bertahan hidup sampai saat ini. Makan sambil berburu, rasanya seperti terbang tinggi. Ada orang yang lahir di rumah tinggi dan luas. Ada orang yang hanya punya atap untuk berteduh. Terang benderang sambil membawa alat untuk berburu. Dia sudah datang dengan semangat untuk berburu. Satu bayangan hitam melayang ke arah burung yang terbang di atas. Sangat cepat berburu dengan jarak 500 mm dalam 25 detik sudah sampai ke tempat burung. Menggunakan refleks yang cepat untuk menghindari serangan dari burung yang terbang. Dengan cara yang sangat cepat, dia membuat burung terbang tinggi. Setiap orang berusaha untuk membawa burung kembali ke tempat berburu. Kembali ke tempat berburu untuk menunjukkan hasilnya. Sambil berbagi dengan Tui Hoa di samping. Hari ini mereka cepat-cepat mengumpulkan hasil. Berburu sambil menjaga hasil. Sambil menghindari serangan dari burung. Hari ini mereka berburu di hutan. Dan tidak ada yang bisa makan sambil berburu. Menurut tradisi, mereka tidak boleh membiarkan air mengalir sambil berburu. Tidak perlu terlalu pedas. Juga tidak perlu menambah teknologi atau alat. Makanan yang dimakan dan darah yang mengalir di tubuh juga cukup untuk membuat orang merasa puas. Makan sambil menunggu, rasanya seperti terbang tinggi. Kemudian membuat sambal dari daun, sangat segar dan renyah saat dimakan. Karena di mulut rasanya sangat enak. Orang-orang tidak mau melewatkan, tidak mau kehilangan kesempatan untuk berburu. Osek kali ini sedang asyik berburu. Makan sambil berburu hanya jadi acara. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan perhatian Tai Hoa. Dari jauh terlihat seperti pemandangan yang indah. Beberapa orang berburu di sekitar. Satu potongan makanan dibagi dua untuk 2 orang. Seringkali makanan baru tidak terlalu banyak, karena sudah banyak makanan yang masuk ke perut. Tapi tetap ada beberapa orang yang berburu dengan baik. Setelah makan, dia pergi ke tempat yang teduh. Berharap bisa mendapatkan makanan dari orang-orang di sekitar. Itu adalah makanan dari orang-orang di sekitar. Musim semi datang dengan cepat. Makanan yang enak saat dimakan. Turun ke sungai dan minum air dari 2 tempat. Minum 1 tegukan air dari sungai dan langsung berburu. Hanya melihat dia datang dengan 2 tangan memegang senjata. Setelah itu, dia pergi ke bawah pohon untuk berburu. Buru-buru mencari makanan di tempat yang ramai. Madu dari sarang lebah diambil dari gua. Meskipun ada beberapa lebah, mereka tetap berusaha untuk mendapatkan madu. Kepingan madu kuning mengalir ke dalam mulut, rasanya manis dan lengket, bikin ngiler. Seperti Tui Hoa yang sudah paham, dia cuma mau memperhatikan dengan seksama. Madu dari sarang itu langsung diserang, cepat-cepat dijadikan tumpukan tinggi. Kepingan madu manis seperti itu bikin semua orang ngiler. Setelah makan hidangan penutup, dia mulai bersiap untuk makan siang hari ini.
Dua tangan tak henti-hentinya bergerak. Mulutnya terus melahap sambil mengaduk api agar tetap menyala. Berdiri di samping, dia berusaha menjaga agar api tetap menyala, sambil menambahkan sedikit kayu dan menggigit dengan gigi. Madu yang baru saja dipanen terasa segar dan manis. Langsung disajikan di atas api. Tak perlu khawatir tentang kebersihan. Yang penting nikmat dan alami. Gunakan pisau kecil untuk memotong bagian luar. Tapi hati-hati, karena madu ini sangat lengket. Jenis madu ini biasanya hanya dimakan di pagi hari. Rasanya manis dan lengket di mulut. Bagian pertama yang paling enak adalah saat dia mulai makan sendiri. Meskipun ini makanan yang enak, tetap saja mereka yang makan harus hati-hati agar tidak sakit perut. Perempuan di kelompok itu sedang memasak ubi jalar yang dipanen kemarin. Thui Hoa juga sedang menyiapkan sarapan. Satu jenis enzim yang terkenal di Afrika adalah enzima. Enzim putih ini kaya vitamin C yang bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk perempuan hamil di kelompok itu. Sebelum syuting, mereka harus makan enzim yang sudah disiapkan selama 3 hari 3 malam. Ketika sudah siap, enzim ini juga akan segera disajikan. Dia yang berkulit gelap terlihat seperti orang luar. Dia juga merekam video untuk menunjukkan kepada orang lain. Sementara dia merekam TikTok untuk menunjukkan kehidupan sehari-hari. Perempuan itu sedang menyiapkan bahan makanan. Ketika dia mulai mengiris daging, satu potongan besar sedang disiapkan. Daging itu siap untuk dimasak. Meskipun dia ada di sana, dia tetap saja tidak bisa berhenti makan. Untuk melanjutkan, dia masih harus menghabiskan 5 potong daging. Bahkan anjing itu sudah menunggu selama 3 hari. Tapi tetap saja tidak bisa menunggu. Namun, mereka yang makan daging itu harus berhati-hati agar tidak terlalu banyak kepingan demi kepingan. Saat dia makan, dagingnya cepat habis. Membuat dia tidak berani mendekat. Tempat makan yang penuh ini adalah tempat terakhir dia. Rasa dari luar negeri ini membuatnya merasa sangat aneh saat makan. Rasa manis yang mengalir ke dalam mulutnya, membuatnya cepat-cepat menjadi kental. Cepat berubah menjadi kental seperti susu yang disukai anak-anak. Rasa manis ini membuat orang-orang yang makan merasa sangat puas. Bahkan bisa membuat mereka terbuai. Pemandangan yang indah seperti itu di kelompok itu sangat jarang. Saat mereka makan semua terasa lebih enak. Makan tidak cukup. Bisa jadi mereka juga ingin menambah. Setelah makan, perempuan itu mulai mengemas. Bagian enzim yang tersisa juga harus disajikan. Hidangan enzim ini jarang ada yang suka, terutama saat dihidangkan dengan daging. Setelah itu, orang-orang yang makan masih bisa bersenang-senang sambil menyapa dia dari jauh. Mereka semua datang untuk merasakan pengalaman hidup berburu. Dia juga merekam video tentang pengalaman berburu kali ini. Dia datang untuk mengambil potongan daging yang baru saja dipotong. Semua kelompok langsung berpindah ke tempat lain untuk berburu. Setelah itu, dia pergi ke atas pohon untuk mengambil daging dan mengajak orang lain untuk membantu. Seolah-olah dia tidak bisa berhenti. Saat mengambil daging, dia tidak berani mendekat. Mereka yang berburu tidak membiarkan dagingnya menyentuh tanah. Mereka harus kembali ke kelompok. Ketika sampai di tempat mereka, daging yang dipotong itu sudah menjadi besar. Makanan orang-orang itu membuat mulut mereka berair, sesuai dengan potongan daging yang baru dipotong. Makanan yang disajikan hari ini juga sangat lezat. Jika makan adalah tugas utama dari guru Debbie Oak, gunakan tangan untuk mengambil daging yang paling enak dan nikmati. Sambil menunggu Osesh memotong daging, dia juga sedang menyiapkan makanan. Pastikan tidak ada sisa makanan. Bahan-bahan yang tidak perlu dicuci juga bisa digunakan. Potong langsung di atas api. Saat mereka kembali, mereka harus cepat-cepat makan. Mereka yang makan daging itu tidak bisa menahan diri saat melihat makanan. Bagian dalamnya harus dipotong agar bisa dimakan dengan cepat. Daging yang sudah dipotong itu sudah ada 3 hidangan yang sangat beragam. Gunakan tusuk gigi kecil untuk mengaduk hati agar tidak terlalu banyak. Rasa daging yang sudah dipotong itu sangat enak. Di dalamnya, cepat-cepat masukkan ke dalam mulut. Orang-orang yang tidak suka makan daging terlalu matang harus segera mengeluarkannya. Dia yang berkulit gelap tidak bisa berhenti makan daging. Semua orang senang saat mulai makan hari ini. Daging yang sudah dipotong itu mengalir ke dalam mulut, membuat perut terasa penuh dan terasa manis di lidah. Orang-orang biasanya makan tuotre potong untuk mengatasi rasa lapar. Dia yang berkulit gelap merasa sangat aneh saat makan daging. Makan daging yang terlalu matang bisa membuatnya merasa tidak enak. Di luar daging yang sudah dipotong, mereka juga harus menyiapkan makanan. Di luar, tampaknya banyak lebah yang tidak tahu cara mengambil makanan. Dia sudah datang. Tidak ada yang bisa mengganggu. Dia bilang, "Saya akan pergi ke sini untuk membantu menentukan tempat tinggal." Satu kaki hitam terjebak di tepi, membuat kaki saya terbang ke dalam. Biasanya, dia datang dengan kaki yang tidak terjebak, tetapi tetap saja bisa terjebak. Jika secara tidak sengaja makan, maka biasanya akan bertemu dengan makanan yang membuat gemetar. Di sudut, berbagai jenis. Setelah beberapa saat, kami bergantian.
Dan satu tempat enzim menjadi penuh energi. Semua ditumpuk di atas piring dari sisa makanan. Kali ini perempuan juga ikut membagi makanan. Satu potongan daging disertai dengan satu potongan enzim yang lembut. Menempel di lidah, tampaknya tidak cukup lembut. Jadi gunakan tangan untuk menggulung sedikit ke dalam mulut. Makanan ini sangat lembut, membuat orang yang makan sangat terkesan. Kue yang ada di dalam piring bisa membuat air liur mengalir. Cara makan yang diajarkan menjadi tradisi di dalam kelompok. Kalau tidak, dia terus berbicara tentang makanan yang tidak ada hubungannya. Setelah makan, dia kembali ke jalan untuk perjalanan yang tidak diketahui. Dia bilang, saya sudah makan daging yang sudah lama. Kondisi lembut membuatnya tidak bisa berhenti. Makanan yang baru saja dimasak dan disajikan dengan baik. Mereka duduk di sekitar, mengobrol sambil menikmati makanan. Satu potongan daging yang menggugah selera juga bisa membuat orang terpesona. Air di dalam mulut membuat kita merasa segar. Ketika mulai makan, semakin banyak yang menggunakan sendok. Perlu diingat bahwa piring ini tidak boleh ditinggalkan karena bisa mengurangi rasa. Namun, potongan daging ini juga tidak bisa terlalu kering. Setelah makan, dia merasa malas, jadi pergi tanpa memberi tahu. Namun, potongan daging ini juga bisa membuat orang lain terpesona. Makan sampai kenyang, suara mengunyah terdengar sangat menggoda. Bagian daging yang lembut dimasukkan ke dalam mulut, terasa lembut dengan kuah. Makanan ini tidak memiliki rasa tertentu, tetapi sangat lezat. Makan 2 potong daging adalah hal yang biasa, meskipun itu daging yang sangat lezat. Kuah adalah bagian terpenting dari makanan hari ini. Dia bilang, saya ingin mencicipi kuahnya. Rasa amis membuatnya merasa aneh, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Setelah makan, dia masih menggunakan tangan untuk menyentuh. Banyak orang juga minum dari satu mangkuk, meskipun terlihat aneh. Dia bilang, minum dari satu mangkuk membuat kita lebih akrab. Namun, potongan daging di piring sudah terlalu matang, jadi tidak ada yang mau makan. Kali ini, perempuan di rumah juga mulai makan, meskipun terlihat seperti serangga. Keluarga yang tinggal di sekitar juga terlihat senang, meskipun anak-anak terlihat sangat kecil. Kehidupan para wanita yang membantu sangat sederhana. Di rumah mereka memasak dengan tekanan. Kalau sudah, minum kuah daging rusa untuk menambah energi. Makanan yang disajikan sangat banyak, jadi hanya bisa makan satu porsi. Bagian daging yang dibuang juga bisa dimakan. Dan setelah itu, mereka akan terus mengunyah. Di luar, mereka sedang berburu, dan mendapatkan seekor komodo. Kemudian, mereka kembali ke sumber air untuk minum. Setelah beristirahat, mereka akan terus berburu. Kuah daging yang enak membuat mereka harus berhati-hati. Anak anjing yang dibakar tidak bisa dibuka. Susu yang dibawa dari rumah. Makan 1 sendok susu yang kental. Sangat cepat, makanan ini sudah siap. Mereka menggunakan pisau untuk memotong, tetapi potongan dagingnya sangat lembut. Hari ini mereka akan membuat makanan yang enak. Tentu saja, daging yang lembut tidak bisa hilang. Makan 1 potong daging harus dilakukan. Makan 1 potong daging adalah hal yang biasa. Daging yang enak adalah makanan favorit orang-orang. Makanan yang enak tidak kalah dengan makanan lainnya. Makanan yang enak membuatnya merasa sangat senang. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa dari makanan ini. 1 sendok besar air dituangkan ke dalam piring. Makanan yang enak juga sangat menggoda. Makanan yang enak sangat menggoda. Meskipun tidak makan daging, mereka juga sangat senang. Dia sudah merasa sangat kenyang. Air yang mengalir membuatnya merasa sangat segar ketika mulai makan. Semakin banyak yang menggunakan sendok. 1 sendok besar air dituangkan ke dalam piring. Makanan yang enak membuatnya merasa sangat senang. Rasa yang sangat enak membuatnya tidak bisa berhenti. Kalau kamu, biarkan aku lebih santai, menemukan cara untuk menghidangkan makanan. Makan enak sambil meringis dan sedikit menggelikan. Berbagai organ dalam ditampilkan di atas piring. Sangat menarik bagi para pemburu. Sungguh membantu dalam melatih keterampilan saat mereka berada di tengah hutan. Suara gigi yang mengunyah dari para pemburu saat merekam juga menambah suasana. Momen-momen yang menakjubkan saat mereka menikmati makanan. Energi yang terbuang membuat mereka semua merasa lapar. Para pemburu menggunakan mulut mereka untuk melahap semua yang ada di depan. Mereka tidak peduli dengan kebersihan satu sama lain. Sambil langsung minum, mereka juga menggunakan mulut untuk menyantap. Bakteri dari makanan yang mereka makan menjadi bagian dari siklus kehidupan. Setelah kenyang, mereka masih membawa sisa-sisa daging kembali ke tempat tinggal. Membawa kembali makanan bergizi untuk anak-anak di rumah. Jika cuaca cerah, para pemburu pergi berburu di pagi hari. Anjing-anjing berlarian di sekitar. Momen besar di bawah tanah ini adalah hewan yang diburu hari ini oleh para pemburu. Setelah pagi yang sibuk, mereka kembali dengan tangan kosong, terus berpindah ke tempat berburu.
Hari ini harus memburu makanan untuk anak-anak. Di tengah hutan, ada tempat untuk minum air, sambil mengawasi Jerry yang kecil. Kali ini, anjing dari Inggris sudah menggantungkan diri di tempat yang tepat, mencari tempat yang aman. Meskipun jenis anjing besar ini memiliki bakteri, tetap tidak perlu khawatir. Hanya perlu sedikit usaha untuk mendapatkan makanan. Bagian dari daging yang dimasak oleh anjing Inggris ini sangat lezat, rasanya manis dan sangat menggugah selera. Setiap gigitan terasa lembut dan juicy. Suara mengunyah yang menggoda membuat orang-orang ingin mencicipi. Bagian daging ini adalah puncak dari hidangan. Hanya satu gigitan bisa membuatmu terbang. Kali ini, daging terasa lebih enak. Jika kamu tidak terbiasa, mungkin bisa mencoba daging ini. Sementara itu, sisa daging bisa diambil dari sungai. Sumber air di tempat ini adalah kehidupan bagi mereka. Mengambil air bersih untuk diminum dan tidak terkontaminasi. Saat lapar, mereka bisa langsung minum air. Cepat-cepat mengumpulkan beberapa makanan. Hampir selesai. Para pemburu mulai merasa cemas. Saat guru mereka merasa mimpinya bergetar, para pemburu berusaha menghindari air. Air mengalir dari atas dan jatuh ke dalam wadah. Kali ini, para pemburu merasa seperti bunga teratai yang baru mekar di dalam cuaca panas. Mereka merasa sangat bebas. Setelah minum, mereka kembali ke tempat yang lebih nyaman. Kemampuan untuk bertahan hidup sudah menjadi kebiasaan. Para pemburu kembali ke tempat tinggal mereka. Jika kamu juga suka gaya hidup ini, mungkin bisa mencoba. Pagi-pagi, Bio dan Osek saat kamu masih menikmati sarapan. Di tempat yang sepi, mereka mulai berburu. 3 pemburu biasanya berburu di pagi hari. Setelah makan mereka berburu. Mereka duduk dan menikmati air dingin. Makanan yang disajikan sangat lezat, bahan-bahannya cepat diolah. Pagi yang cerah membuat mereka merasa nyaman. Dibandingkan dengan makanan lain, mereka lebih suka makanan ini. Air mengalir dengan lembut, menetes ke dalam wadah. Sebelum pergi, 3 orang mencari cara untuk mengisi air. Para pemburu membuat makanan mereka sendiri dengan cara yang unik. Banyak makanan yang cepat disajikan. Kali ini, cukup aduk sedikit dan bisa langsung dimakan. Di tempat tinggal mereka, tidak ada orang tua karena tidak ada pemburu. Dia datang dan mencicipi makanan yang enak. Setelah makan, mereka minum sup sambil menikmati makanan. Untuk meningkatkan suasana, mereka tidak membedakan satu sama lain. Dibandingkan dengan pemburu lain, mereka lebih memperhatikan makanan. Tapi hanya ada 1 burung kecil dan 1 telur. Burung kecil itu tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Sebelum bertindak, dia datang dan mengatakan bahwa berat badannya akan bertambah. Para pemburu berusaha untuk membagi makanan. Menggunakan kayu untuk membuat tempat. Seperti itu, rumah mereka menjadi tempat yang nyaman. Namun, di dalam cuaca panas, mereka merasa sangat nyaman. Berputar sepanjang musim berganti dengan perasaan sepenuhnya alami. Karena semua orang di suku Osek sedang menjaga nama. Para pemburu mengenakan pakaian yang benar-benar liar di hutan yang sangat rimbun. Melintasi hutan lebat, aku sampai di depan sebuah pohon yang mengawasi dengan seksama, dan melihat di dalamnya ada seekor babi hutan kecil yang sedang bergerak. Bersembunyi dan masuk ke dalam hutan, hanya untuk mengeluarkan 2 kaki keluar. Saat dia sudah sampai jauh lebih dalam dari babi hutan yang sudah terjebak di sudut. Setelah menangkap, semua orang menariknya keluar dari lubang. Kali ini berhasil menangkap seekor anak rusa. Untuk cepat mengisi perut, mereka langsung mengolahnya di tempat, sambil mengulurkan tangan ke bagian yang paling enak. Dengan cepat memijat daging yang sudah dipanggang, menciptakan aroma yang menggoda, lalu memasukkan ke dalam mulut, sambil menggunakan mulut untuk menyedot oksigen. Dengan cepat daging yang dipanggang berubah menjadi daging yang lezat. Anak rusa itu sudah tergeletak di tanah. Para pemburu juga sudah siap untuk menyantap daun pohon. Saat menunggu di rumah, mengapa mereka duduk di samping batu yang sudah dipanggang? Di sisi lain, para pemburu sudah mulai mencicipi hidangan lezat. Anak rusa itu sudah tergeletak di tanah. Dagingnya sudah dipotong menjadi potongan kecil. Bahkan kaki anak rusa itu sudah tergeletak di tempatnya. Para pemburu sambil minum, baik itu matang atau belum. Tidak ada yang terlewatkan untuk dimakan.
Bahkan yang belum matang pun juga sangat dibutuhkan. Cukup dengan menambahkan sedikit garam dan bumbu, maka sudah bisa membuat para pemburu kembali semangat seperti semula. Rasa daging yang lembut dan kenyal. Saat menggigitnya terasa sangat nikmat. Aroma yang menyebar di mulut sangat menggugah selera. Namun hal itu tidak mempengaruhi apapun pada rasa mulut mereka, karena mulut mereka terasa seperti sebuah bagian dari alam. Perempuan di dalam kelompok itu makan dan minum dengan sangat bersemangat. Tempat yang besar di tengah Afrika mengandung banyak kolagen. Perempuan yang makan itu terlihat cantik. Saat mereka makan, dagingnya terasa sangat lembut. Potongan besar daging itu langsung masuk ke mulut. Daging yang panjang ini sangat enak. Tidak kalah dengan daging berkualitas tinggi yang ada di dalam air. Perempuan itu sambil makan belum enak dan sambil mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Sementara Biao dan orang-orang dari suku Ossex sedang berkumpul untuk makan di hutan. Sebuah pohon yang besar dipijat terus-menerus selama sekitar 20 kali dalam 1 detik menciptakan aroma yang menggoda. Setelah itu, mereka memasukkan ke dalam mulut dan menggerakkan tangan untuk menciptakan angin. Oksigen di udara membantu api menyala. Para pemburu mengambil air dari sumber air yang ada di sekitar, yang juga mengandung banyak bakteri dan mikroorganisme. Air yang keruh juga mengandung bakteri yang dimasukkan ke dalam mulut. Tentunya, mereka keluar dengan perut yang besar, berusaha untuk tetap hidup meskipun semua orang merasa sangat lapar. Namun karena ada kameraman, mereka hanya berani mengambil sedikit dari makanan yang ada. Sisanya dimasukkan ke dalam mulut. Ada orang-orang yang sangat memperhatikan, sambil makan dan merekam di depan kamera. Tampak sangat segar di dalam mulut. Terlihat bahwa warna biru yang cerah itu sebenarnya adalah makanan yang belum sepenuhnya matang. Dengan cepat menggerakkan kamera untuk tidak menghalangi mulut dan membantu makanan berpindah ke warna kuning yang biasa. Dia sampai di sisi yang lain dari mulut yang sangat besar. Namun para pemburu lain membuat potongan besar dengan cara mengiris daging yang sangat besar. Ternyata ada satu potongan yang sangat bagus. Dia sampai menggunakan tangan untuk mengambilnya. Suhu di atas 200 derajat di depan mereka hanya seperti suhu biasa. Hari ini mereka mulai makan daging yang sangat enak, sambil menggunakan potongan daging yang sangat besar. Namun mereka tidak bisa menahan untuk tidak makan. Dengan daging yang sangat lembut masuk ke dalam mulut. Bahan-bahan berkualitas tinggi, biasanya dimasak dengan cara yang paling sederhana, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Makan tidak berhenti. Satu tempat daging yang enak seperti itu sudah cukup untuk 10 orang. Akhirnya dia tidak bisa menahan mulutnya. Semua orang juga tidak bisa. Mereka semua merasa sangat kenyang. Cara makan yang seperti itu juga membantu untuk menghindari penyebaran virus. Meskipun di dalam kelompok itu tidak ada yang sakit, karena orang-orang yang terpisah dari kelompok itu sudah mati. Saat ini di sisi lain kelompok itu, orang-orang perempuan sedang sibuk menyiapkan makanan. Makanan yang mereka makan adalah makanan yang sangat bersih dan sebenarnya juga sangat bersih di atas tanah. Mereka memasukkan makanan ke dalam mulut dengan cepat. Sangat cepat sudah menjadi makanan yang sangat bersih. Terlihat seperti susu yang sangat kental di dalam air. Semakin banyak daging yang ada di dalam mulut, semakin banyak yang terlihat seperti daging yang sangat bersih. Sebenarnya di beberapa tempat makan di dalam air juga ada banyak makanan yang sangat enak menggunakan bahan-bahan yang sangat alami. Sebelum makan, perempuan itu masih menggunakan kain untuk mengelap mulut. Dibandingkan dengan cara yang bersih, cara mereka sangat mirip dengan cara yang sangat bersih. Daging yang sangat enak ini tidak ada yang bisa menolak. Hanya perempuan yang tidak bisa menolak. Hewan yang sangat kecil ini tidak bisa diabaikan. Satu-satunya yang tidak bisa diabaikan adalah perempuan yang masih menggunakan tangan untuk makan. Makanan yang sangat enak ini sangat cocok dengan saus yang sangat pedas. Satu potong yang masuk ke dalam mulut langsung meleleh. Di Afrika, makanan yang sangat enak ini memiliki efek membuat kulit bersinar. Karena itu perempuan sangat menyukai makanan yang sangat bergizi ini. Orang yang datang itu adalah saudara dari Biao. Namanya adalah Osas. Mereka sudah sangat akrab satu sama lain. Tetapi kali ini, mereka sedang berada di tempat yang sangat bersih setelah selesai. Jika tidak ada babi hutan, pasti ada yang sangat menyedihkan di dalam hutan. Untuk menangkapnya, dia datang dengan tubuh yang kecil untuk menyusup ke dalam. Melihat dengan jelas di atas babi hutan, dia sudah sampai menggunakan mulutnya untuk menangkapnya. Namun hanya satu babi hutan yang terlihat jelas tidak cukup untuk semua orang. Ketika saudara dari Biao sudah mengeluarkan satu potong, dia datang dengan cepat dan melompat ke dalam. Tampak sangat berantakan. Anak babi itu sudah berusaha melarikan diri. Para pemburu tidak berani maju karena bisa saja terjebak. Menunggu sampai mereka kenyang baru berani mengambil sisa-sisa. Setelah makan kenyang, dia semakin bersemangat. Langsung menangkap seekor tikus yang sedang bersembunyi di dalam lubang. Strategi menangkap babi hutan yang dia lakukan dengan cepat tidak membiarkan babi hutan itu pergi. Setelah itu, Biao mulai menambahkan satu potong daging yang sedang berlari di atas pohon. Kembali ke kelompok yang baru, orang-orang mulai mengolah makanan.
makan tetap menjadi cara yang sangat alami. Mengulurkan tangan ke arah makanan. Teknik membuat daging ini sudah digunakan oleh orang Hadza selama ribuan tahun. Dia dengan cepat menciptakan aroma yang menggoda. Setelah selesai, para pemburu baru mulai mencicipi. Para pemburu Hadza sangat menginginkan makanan yang sangat tinggi. Biasanya mereka akan makan sedikit sebelumnya, tetapi hari ini mereka langsung melahap daging yang sangat besar. Daging yang besar itu sudah dimasukkan ke dalam mulut. Jenis daging ini mengandung banyak hemoglobin, sehingga makan banyak juga tidak masalah. Sementara itu makanan yang baru dimakan adalah jenis yang sangat bersih. Tetapi makanan yang sangat bersih itu sudah diambil dari bungkus. Di luar tampak sangat bersih, dan juga sangat menarik sehingga semua orang di dalam kelompok itu merasa senang. Mereka semua berusaha untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Sebuah kehidupan yang tidak tertekan seperti itu dari suku Hadza. Apakah kamu suka?